Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para netizen yang budiman, dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan kasih lihat ke teman-teman betapa horornya suara motor Honda Supra ini. Dan banyak teman-teman yang mungkin akan berpikir, wow, ngeri ya, kualitas Honda payah ya, motornya bisa kayak gitu bla 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 bla, padahal ini motor masih tergolong keluaran baru. Nah, ini bisa kena vonis turun mesin ini ceritanya ya guys, kalau sampai anu gitu. Nah, kita lihat permasalahannya ini sebenarnya nggak terlalu ekstrim sih, cuma masalah keteng sama setelan klep aja. Tapi ya kalau Anda tidak tahu, bagi Anda yang pengguna awam nggak ngerti, bisa jadi korban oknum-oknum nakal yang nyari makan dengan cara apa saja. Tapi apa ya, orangnya kan yo percaya wae ya, soalnya suaranya kayak gitu kan. Nah, ini kita akan coba buktikan kalau ini sebenarnya nggak ekstrim untuk rantai keteng, masih layak, tapi ya kendor sih. Tapi kalau mau dipaksa pakai bisa. Pengecekan awalnya kayak gini aja. Nah, cek bagian sini teman-teman. Nah, jika ini bergoyang berarti dangdutan. Bukan begitu. Kalau ini goyang berarti laharnya bermasalah. Karena tipe ini emang sering bermasalah di lahar nok. Kayak Honda Beat juga ada yang suaranya kayak gini, itu biasanya cuma lahar. Tapi cara ngeceknya biar gampang wae. Pastikan keteng tidak dalam posisi tegang. Ya, ini kan kendor. Ketengnya kendor, lalu kalian coba goyang di sini. Oh, ini nggak goyang, aman. Berarti lahar noknya nggak bermasalah. Lah, kemudian teman-teman setelah ini dibuka kayak gini ya, kasih contoh. Buka bagian sini teman-teman. Sini alat buka ininya. Karena biasanya sih itu sini jebol-jebol laharnya ya biasanya, tapi ini enggak. Nah, tinggal ngecek cara ngecek bagian klepnya gimana, nanti saya cari. Ini nunggu alatnya dulu guys. Nah, bukanya jangan pakai obeng yang kecil ya, nanti lecet-lecet gitu. Kalau pakai alat yang gini kan jadi aman. Nah, setelah kendor bisa pakai obeng min. Jadi kalau baru jangan langsung pakai obeng min. Jadi kalau buka pertama langsung pakai obeng min, biasanya akan jadi lecet-lecet ya, nggak bagus, nanti pocal-pacel. Kendorin dulu pakai yang tapakannya lebar. Nah, saya melihat ada kadar air di sini. Ini teh pitulos. Cara ngetopin itu gimana? Ini untuk awam ya, gampang aja. Nah, kita lihat dari sini teman-teman. Intinya ini yang magnet itu jangan sampai diputar ke belakang, muternya ke depan. Maksudnya berlawanan dengan arah jarum jam, ke kiri ya. Kalau posisimu di sini, putar aja ke kiri. Kalau ini udah ditutup, lihat tanda titik di sini. Ini paling mudah. Nah, ini kan ada titiknya ya bos. Nah, titiknya itu dipasin sama tonjolan yang ada di sini. Gini kan. Set. Nah, ini jangan diputar balik gini ya. Nah, ini kan namanya diputar balik. Nanti klep X-nya otomatis kenceng karena ada dekompresi. Kalau kebablasan kamu putar balik, mending dilabasin aja. Kelewat terusin aja. Nah, terus sampai ketemu titik tadi ke tonjokan. Maksudnya ada penandanya di sini, ada stripnya. Pelan-pelan biar nggak kebablas lagi sambil ditahan kunci T-nya. Nah, ini namanya TOP. Nah, titik pas, pelan ya teman-teman. Set. Tuh dengkluk sedikit nggak apa-apa. Nah, di sini ada huruf T di dalam lubang. Lihat aja huruf T-nya. Di sini harus lurus ya. Jika tidak, ini udah T kok ini kendengkluan atau kendengklaan, berarti ini lompat. Kasusnya keteng lompat gitu bos. Ntar saya kasih lihat biar kalau yang sudah ngerti bosen pasti lihat kayak gini. Bagi yang belum ngerti, ini pengalaman ya guys ya. Kita putar lagi ya karena kebablas tadi ya. Ini pelajaran anak pemula banget atau awam bisa langsung memahaminya. Cari huruf T-nya boleh. Petetek sambil ditahan soalnya bablas bos. Nah, ada huruf F, setelah itu ada huruf T. Nah, ini hurufnya. Ya bos ya. Itu hurufnya ya. Huruf T ada garis strip. Nah, garis stripnya lurus sama coakan yang di sini. Jangan T-nya yang dilurusin, tapi garis stripnya yang dilurusin sama coakan yang di sini.
Nah, itu sudah TOP namanya. Nah, setelah ini posisi TOP, tonjokkan lurus dengan tanda titik pada gigi nok. Di sini pada huruf T, kamu tinggal cek bagian yang ini, klepnya. Nah, ini kendor sekali, ya. Ini terlalu kendor. Kemudian yang bagian bawah cek juga, ini juga terlalu. Oke, setelah ini dimengerti, posisi sudah benar-benar TOP, kita siapkan alat setelan klep ya teman-teman. Bisa beli setelan klep, itu murah kok, nggak mahal. Untuk nyeting klep sendiri, caranya kayak gitu, biar kalian nggak perlu ke bengkel. Kalau takut rusak ya bawa aja ke bengkel terdekat ya. Tapi kalau kamu ngerti kan, jadi mending. Nah, biasanya pada Honda itu pakai kunci 9 ya. Ini 10 cuy. Pakai 9. Nah, yang dipakai yang 9-nya, bukan 8-nya kalau Honda biasanya gitu. Nah, ini kan kayak gini, atau kalian beli yang sudah paket bisa. Kalau Yamaha pakainya 8, Honda pakai 9. Pada Tiger dan lain-lain itu 10. Caranya ini kan ada murnya toh. Saya kasih lihat. Nah, ini mur yang ini guys, ini dikendorin. Nah, caranya nyeting klep. Nah, cara ngendorin selalu berlawanan arah jarum jam putarannya. Nah, ini ya, ini tempatnya agak sempit. Kalian harus pakai kunci yang mendukung gitu, agar bisa presisi. Ini saya agak kesusahan guys, soalnya ini belum dibongkar semua, tapi saya memang sengaja nggak bongkar semua, mau tak dengerin dulu suaranya. Atau pakai alat khusus bisa ya teman-teman. Nah, ini kunci 9 ya, bukan 6. Nah, gini, ini dikendorin. Setelah kendor, ini pakai alat khusus lagi. Nah, ini, nah tuh, ini masukin sini ya bos, putar. Nah, pakai tangan aja seperti ini. Nah, putar ya, jangan kekencangan, jangan kekendoran lah intinya. Nah, ini kencangkan kembali. Nah, ini nggak pakai fuller ya. Teman-teman pakai fuller pasti kesulitan juga untuk pemula. Kalau saya nggak biasa pakai fuller. Nah, intinya ini bisa gerak kanan dan kiri ya bos. Bisa gerak kanan kiri itu berarti sekitar 0,3 0,5 ini. Tapi kalau atas bawah ya, ini kayak gini, itu jangan ada kasih space, kasih kanan kiri aja kayak gini. Nah, kalau kalian nggak punya alat penahannya, caranya ini yang setik ini kan mentoknya segini ya, mentoknya segini. Nah, ini mentok ya, ini mentok ini. Ini kan kotak, puter ke kiri, set set, seperempat lingkaran. Nah, setelah itu cek. Oke, setelah cek masih ada gerakan, oke. Kalian kencengi lagi pakai kunci ini. Kalau semua pakai kunci itu susah. Kencengi, set set set. Nah, ini kan ke bawah muter tuh. Nah, oke, ini terlalu kenceng bos, perhatikan, ini terlalu kenceng. Kita kendorin lagi. Set. Nah, cek. Nah, space ikut muternya berapa angkanya, segini tadi. Kita balikin lagi. Perhatikan sudutnya, kita coba kencengi. Ini mode manual tanpa penahan. Nah, kan mulai muter dia tuh. Set. Nah, ini ketemu ini angkanya. Kalau tidak punya kunci khusus penahan. Set, kencengi. Ingat ada ukuran, jangan sampai kebablasan nanti dol. Ya, kalau dol kamu harus ganti. Set. Lalu cek kerenggangannya. Ini masih ada kerenggangan guys. Ya, masih ada kerenggangan. Biasanya ada toleransi. Kalau kalian mau halus banget, kasih rapat, halus nanti. Ya, nanti halus dia.
kasih rapat. Set. Nah, oke. Nah, lalu untuk memastikan ini benar-benar kencang, pakai alat tadi. Nah, ini ditahan untuk mendapatkan hasil kekencangan maksimal. Kalau susah kayak gini, dicari titik paling enaknya gimana. Kuncinya rodo angel iki, Cuk. Tahan, kencangkan. Aduh, tangannya kok gak melebu, katel. Set. Nah, kencang bos. Oke, lalu bagian bawahnya ini saya ngerabu aja ya, rasa jengking ya. Kalau bagian bawah enak, soalnya nggak ada gangguan nih. Kalau kalian kesulitan bisa bongkar box filter lah, dan lebih gampang lah nyetel. Nah, oke. Feeling aja, feeling. Oke bosku, kita coba dengerin suaranya ya bos. Hasilnya piye? Apa mari porain? Oke, kita mulai. Cek. Ini olinya mandur bos, kan keluar oli. Ambil ngecek peredaran oline, jos ora, oline jos. Wes halus. Kene ajaib ge. Ah. Komprenyes guys. Mesinnya sudah halus teman-teman, sudah halus dan sudah oke. Yo, saiki kita tinggal mengatasi masalah bocor-bocornya ya teman-teman ya. Di sini kan bocor-bocor ini di mana-mana ya. Ini bocornya dari sini. Nah, bocornya di sini karena ini karetnya sudah bantat. Lah, caranya ojo dilem-lem kayak gini guys ya, corok. Caranya diganti dengan yang baru. O-ringnya belikan yang baru, pasang, beres. Gak usah dilem, karena percuma ini dilem ya toh. Nah, terus bagian sini, nah ini juga kempes. Sudah kempes dan sudah kaku, ini diganti aja, murah kok, nggak mahal ya, nggak mahal. Tapi usahakan pakai yang asli. Kalau pakai KW itu biasanya cepat kempes, nanti bocor lagi. Nah, pakai barang asli biar rapat. Nah, karena pintasi itu karetnya kualitasnya payah biasanya.
Nah ini kan wis kaku bos, kaku, dan ini tidak dilem juga tetap bocor. Ya kalau baru ngelem nggak bocor, tapi setelah 3 hari bocor lagi. Motor ini mau servis secara keseluruhan untuk memastikan tenaga. Lah ini motor kita suaranya kasar kayak gitu kan, mau ngetes khawatir juga ya toh. Jadi saya halusin dulu, ini sudah halus. Ini motor mau ganti oli sama servis. Performa, tenaganya katanya agak kurang, yang klepnya kendor gitu ya kurang. Nanti kita tes ya, habis ini dibersihkan, pasang baru karetnya, nanti kita tes, lalu kita baru servis. Jadi tes dulu ya, suara kasarnya sudah tertangani, baru dicoba tenaganya piye, tarikannya piye, tumpahannya piye. Lah nanti kalau memang tenaganya udah normal, berarti hanya setelan klep. Tapi kalau kok nanti dicoba tenaganya nggak normal, berarti ada setting di sini, TB-nya kotor, injektornya di reset ulang, ya, maksudnya ecunya. Ini kita cek-cek kembali, kayak begitu. Lalu servis TB itu bisa dilakukan sendiri apa enggak sih Mas Bun? Bisa. Teman-teman bisa melakukan perawatan TB sendiri di rumah. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar teman-teman tidak mengalami masalah nantinya. Ngebersihin TB itu gampang kok, nggak sulit kok ya. Nah pada bagian ini tip nyetel kleps, cari celah tanpa menggunakan alat-alat khusus, raba-raba. Tapi ilmu ini adalah ilmu pengalaman ya teman-teman. Kalau kalian pemula, ngerabanya nanti bingung. Intinya ini ada gerak, jangan sampai nggak bisa digerakkan. Kalau nggak bisa digerakkan nanti bocor kompresinya. Jadi tidak ada celah lebar, tidak terlalu rapat, pas, yaitu suaranya adem, halus. Suaranya halus, suaranya nanti enak kayak ini. Ini waktu ini kan masih dibuka aja suaranya sudah halus ya toh, apalagi ditutup. Nah, suara putaran itu nggak bakal kedengeran, jadi kayak motor baru. Yes. Sip. Yes. Itu olinya disaring dulu, nanti masukin lagi. Kita mau tes. Tes performa dulu ya guys. Ini belum tak servis loh, baru setel klep doang. Olinya masih pakai yang lama ya, ini belum tak ganti. Takutnya nanti kampas koplingnya dibongkar. Jadi oli baru nggak dibongkar lagi gitu loh Pak. Oke, ready. Terus neleng, oke, kampas ganda,
Oke, dapat. Tenaganya masih oke ini, Pak. Tadi tenaganya ngempos karena klepnya kendor, sehingga bukan klepnya itu kurang maksimal, bahan bakar yang masuk itu jadi minus, otomatis tenaganya lemes. Iya toh, iya toh. Lah, ini masih enak ini. Paling kita kontrol TB aja. Ntar kita belum ngebut ini. Saya masih pakai pelan. Aman. Oke Pak, kampas kopling aman, ganda aman, akselerasi oke, top speed dapat. Keluhan loyo itu karena klepnya terlalu kendor. Penjelasan secara teknis ya, penjelasan secara mekanis yaitu adalah klep kendor akan mempengaruhi bukaan klep yang mana harusnya berapa derajat open dan dalam durasi berapa second dia membuka untuk memberikan izin atau mempersilahkan kepada bahan bakar yang dikeluarkan oleh injektor masuk ke ruang bakar. Dikarenakan klep yang tidak sesuai ukurannya sehingga bukaannya terlalu cepat atau buka tutupnya itu tidak sesuai dengan durasi yang seharusnya, maka bahan bakar banyak yang tidak masuk dikarenakan waktu bukaan klepnya terlalu singkat. Otomatis performa mesin dirasa lemah, tidak bisa maksi ya karena kurang bahan bakar. Itu seperti itu. Kemudian suhu mesin lebih cepat panas ya karena minus bahan bakar. Biar bagaimanapun bahan bakar juga berperan sebagai pendingin pada batang klep pada proses bilas itu sendiri. Jadi kalau klepnya kendor ya emang jadi panas dan loyo. Bahan bakar tetap sama jatuhnya, hanya terjadi proses pantul balik pada proses tutup yang belum waktunya. Dan biasanya kasus seperti ini akan mengakibatkan apa? Motor mengalami overheat pada beban kerja maksimum. Jadi kalau klep terlalu kencang apa hasilnya juga sama. Kebalikannya, jika klep yang terlalu kencang akan membuat motor loyo. Tenaga bawah ngempos buat nanjak sangat-sangat loyo. Untuk diajak jarak jauh, motor juga sering mengalami kehilangan daya karena klepnya open. Nah, lebih berbahaya mana? Klep yang terlalu rapat atau klep yang terlalu kendur? Keduanya memiliki nilai bahaya yang cukup berimbang. Kalau terlalu rapat, itu akan membuat suplai bahan bakar itu tidak terkontrol yang masuk ke ruang bakar. Busi akan cenderung berwarna kehitam-hitaman dan akan membuat knalpot lebih pekat. Warna asap hitam akan mengepul diri knalpot ketika mesin digeber. Jadi kerusakan yang akan muncul adalah biasanya pada timing, pengapian dan lain sebagainya, serta pada sensor-sensor suhu atau sensor udara. Ini akan lebih bingung membacanya dan akan membuat suplai injektor menjadi secara otomatis berkurang sebagaimana mestinya. Jadi klep terlalu kencang, dampak kerusakan tidak terlalu signifikan, tetapi jangka panjang itu akan sangat berpengaruh. Dan resiko terburuk klep yang terlalu kencang akan terjadi tabrakan antara piston dengan klep. Tapi kasus ini jarang terjadi. Lalu kemudian berikutnya yaitu klep yang terlalu kendor dampaknya akan lebih ekstrim dibanding yang terlalu kencang. 1. Batang klep akan mengalami luka jeber di bagian ujung tapak tekan, yaitu pada konektor antara pelatok temlar dengan batang klep itu sendiri. Biasanya jadi melebar
dan jeber-jeber. Berikutnya yaitu adalah noken as akan mengalami luka khusus pada titik di mana pukulan hentakan pada sebuah putaran yang seharusnya terjadi secara berimbang, tetapi karena mengalami ketidakseimbangan maka akan terjadi ketukan layaknya di palu secara kontinu, sehingga akan dominan membuat tapak sepatu Templar lebih cepat mengalami luka jenong pada bagian titik tekan tertentu. Itu seperti itu. Jadi lebih baik mana kalau disuruh milih ya pas. Jika pilihannya hanya kencang dan kendor, lebih baik kencang tapi tenaga loyo, bensinnya boros. Kalau kendor, tenaganya juga loyo, bensinnya sedang, nggak irit-irit juga, standar, tapi suara jadi berisik, nggak nyaman. Kalau kencang itu suaranya halus, tenaga loyo ngampos saja, bensin agak boros. Kalau kendor suaranya berisik, tenaga sama aja loyo. Untuk jarak jauh enak kalau disetting kendor, karena makin panas pemuaian logam akan memiliki nilai kerapatan tersendiri berdasarkan daya muai pada jenis logam itu sendiri. Begitu informasi teman-teman. Jadi mana yang terbaik Mas Bun? Antara kendor, kenceng, yang terbaik ya pas. Lah pasnya berapa? Nah ini butuh alat khusus atau alat alat pengukur gap. Pakai fuller boleh, pakai ini boleh. Kalau saya biasanya di 0,67 pada in, kemudian 0,10 sampai 12 pada X jika motor hendak digunakan untuk touring. Tapi jika motor itu digunakan jarak dekat dan harian, daerahnya datar, saya atur di 05 dan 08 untuk hasil suara yang lebih halus dan nyaman dipakai. Tapi kalau touring beda. Ini tenaga enak wis Pak, jos sak tenaga nih, mantap nih. Oh kita riset atau kita servis aja nih TB-nya. Kalau dari analisa saya sih ini belum perlu penanganan khusus pada TB, tapi ini udah 6 bulan kalau enggak salah, 6 apa 4 bulanan lah gak diservis. Maksudnya servis yang bongkar TB, bersih-bersih semuanya gitu. Tapi jangan masih kepenak ini. Tidak ada keluhan, tidak ada bukan tidak ada keluhan. Maksudnya tidak ada hal-hal yang aneh setelah, hanya masalah klep aja lah ini. Kalau itu suara tek-teknya itu suara injektor Pak, bukan suara klep. Tuh, ini rapet Pak, ya nih. Nah makanya saya cuci, tujuannya itu agar ketahuan kalau ini masih bocor apa enggak gitu. Ini alhamdulillah udah enggak lah. Ini kotor gini, ini bukan bocor pada EOT nya tapi bocor dari sini, rembesnya ke sini gitu loh ceritanya. Yo. Nah ini kita mau riset aja lah paling. Lo diservis apa nih Pak? Motor normal lo diservis. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.